para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, dan para ikhwah tunanetra Indonesia mengaji. Insyaallah kita atau pembahasan kita pada sore ini melanjutkan pembahasan yang telah kita bersama-sama bahas, itu asbabu thabati aqidatis salaf. Di antara sebab kokohnya akidah salaf, secara teori tidak berubah-ubah dan secara praktek mereka merasakan kemantapan dalam itu berakidah. Ya, kemana deh? Pembahasan kita dari Risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, asbabu sabati aqidati salaf, itu sebab-sebab kokohnya akidah salaf, kokoh secara teori, enggak berubah-ubah, kokoh secara kejiwaan, mewariskan mentalitas kemantapan dalam jiwa mereka sehingga menghasilkan kepribadian yang penuh dengan kemantapan yang muncul dari keyakinan. Dan akidah ini berbeda dengan akidahnya para ahlul bidah, apalagi orang-orang kafir yang sering terus berubah-ubah karena akidah mereka tidak kokoh, sehingga sering goyah, sering berubah, dan tidak mewariskan keyakinan yang mantap di dalam hati mereka. Ada beberapa sebab yang telah beliau jelaskan kepada kita kenapa mereka, akidah mereka seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hasilnya adalah seperti kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus yang menggambarkan tentang kepribadian yang hebat, kayak pohon yang bagus, akarnya kuat, batang percabangannya menjulang, buah-buahnya lebat. Ini gambaran hasil dari akidah yang bagus akan menghasilkan kepribadian seperti gambaran pohon yang bagus itu. Dia memiliki akidah yang kuat, memiliki amal-amal yang hebat, dan menghasilkan perkara yang serba bermanfaat. Ini adalah gambaran hasil daripada
pemilik akidah yang kokoh, yang bagus. Sebab yang pertama dan telah kita lewati, kenapa akidah mereka sangat kokoh? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Karena i'tisamuhum bil kitab wa sunnah. Dan inilah yang membedakan dengan akidah ahlul bidah secara khusus atau orang kafir secara umum. Akidahnya orang kafir, musyrik, dan juga kemudian sungguhnya juga akidahnya ahlul bidah. Yang paling pertama membedakannya adalah Ahlus Sunnah benar-benar berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Sedangkan akidah selain akidah seperti ini, sesungguhnya hakikatnya berpegang teguh dengan ya ini produk mereka sendiri. Yang mereka pegang adalah produk mereka sendiri. Bukan produk kitab dan sunnah. Mereka tidak menyandarkan kepada wahyu. Mereka tidak menyandarkan kepada wahyu. Sandaran mereka sungguhnya adalah apa yang mereka buat-buat sendiri. Oleh karena itulah, semua para nabi dan para rasul ketika membantah orang-orang kafir yang sesat, orang-orang musyrik yang sesat, apa kata Nabiullah Yusuf terhadap temannya yang masih musyrik? Ma ta'buduna min dunillahi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah selain Allah itu tidak lain adalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian buat sendiri, yang tidak pernah ada keterangan dari wahyu, tidak pernah ada keterangannya dari wahyu. Di sini Nabiullah Yusuf menegaskan kalau akidah yang dipegangi oleh Nabiullah Yusuf itu punya dalil wahyu. Wahyu dari Allah SWT. Dan apa yang mereka yakini oleh orang-orang musyrik itu enggak punya dalil wahyu. Itu hanya buatan mereka sendiri, buatan bapak-bapak mereka sendiri, yang tidak ada dalil wahyunya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW membantah atau menegaskan tentang keyakinan batilnya orang-orang musyrikin, apa kata Nabi? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain apa yang kalian bila sembah itu hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian namai sendiri, yang tidak ada dalil wahyunya, tidak ada keterangan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Demikian juga kalau kita mau mengamati perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah, hakikatnya keyakinan-keyakinan mereka yang mereka rumuskan itu adalah rumusan yang datang dari mereka sendiri. Mereka tidak bersandar kepada wahyu. Sandaran mereka kembalinya kepada akal. Kepada akal mereka. Maka mereka merumuskan
yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, itu dengan akal-akal mereka sendiri. Sehingga akhirnya ketika berhadapan dengan nas yang mereka rasa tidak pas dengan akal mereka, ya mesti ada yang ditolak, ada yang disingkiri, ada yang didustakan. Entah mendustakannya itu nanti terang-terangan atau dia lakukan takwil, lakukan tahrif. Sehingga sesungguhnya keyakinan mereka adalah produk mereka sendiri. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah sangat kuat berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dengan ayat-ayat. Maka tidak ada keyakinan ahlu sunnah kecuali dibeberkan dalilnya ini. 1, 2, 3, hadisnya ini. Ada sandarannya. Tapi ahlul bidah, antum lihat, Ar-Rahmanu istawa alal ars. Oh enggak, maksudnya bukan Ar-Rahman istiwa di atas ars. Maksudnya adalah begini. Lah maksudnya begini itu rumusan akal dia sendiri. Akhirnya akalnya A beda dengan akalnya B, beda akalnya C. Karena kembalinya kepada akal mereka. Ada yang jantan menolak total, ada yang jantan menolak sebagian, ada yang wandu banci menolak dengan cara ditahrif atau ditakwil. Ini adalah bagaimana para ulama menjelaskan tentang akidah al-bidah seperti itu. Beda dengan ahlu sunnah. Enggak ada nas yang dirubah, enggak ada. Sehingga betul-betul bersandar kokoh dengan dalil yang datang dari Allah dan Rasul. Ini yang pertama, kenapa akidah mereka sangat kokoh? Karena mereka betul-betul bersandar kepada Quran dan Sunnah. Yang kedua, kenapa akidah al-sunnah itu kokoh? Karena al-sunnah sangat meyakini bahwa Quran dan sunnah yang dikatakan Allah sempurna itu termasuk sempurna di dalam menjelaskan akidah, keyakinan-keyakinan, sehingga tidak perlu mengambil dari sumber lain untuk membangun akidah, keyakinan kita, apa yang harus kita yakini tentang kehidupan ini. Itu tidak membutuhkan sumber lain karena agama ini telah sempurna. Beda dengan ahlul bidah, dengan ahlul bid'ah, yang mereka mengambil akidah mereka nggak cukup hanya dengan Quran dan Sunnah. Mereka mengambil dari sumber-sumber lain. Ya, diantaranya mereka membangun akidah mereka dengan filsafat. Yang al-sunnah mencukupkan dengan Quran dan Sunnah karena yakin telah sempurna. Sebagaimana Allah telah menegaskan tentang kesempurnaan ajaran Islam ini. Sehingga yakin sudah cukup mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ahlul bidah, Anda cek pasti nggak merasa cukup dengan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, Ahlus Sunnah, kenapa akidahnya sangat kokoh? Karena mereka senantiasa mengembalikan perselisihan mereka kepada Quran dan Sunnah. Dan karena itu merupakan perintah Allah untuk mengembalikan setiap perselisihan dengan Quran dan Sunnah, dan mengembalikan kepada Quran dan Sunnah itu pasti akan mendapatkan jawabannya. Pasti. Karena Allah yang memerintahkan sendiri dan Allah yang menegaskan sendiri. Sehingga semangatnya Ahlussunnah untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu besar. Dan perbedaan itu biasa. Karena perbedaan itu berkaitan dengan
kadar ilmunya, kadar kedalaman yaitu pemahamannya, dan tidak ada orang yang ilmunya sempurna, sehingga kalau ada perbedaan itu sesuatu yang wajar, tapi mereka punya semangat bahwasanya ketika berbeda mereka kembalinya kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada person, bukan kepada kelompok, bukan kepada akalnya. Kalau kembalinya kepada akal, pertanyaannya akal siapa yang mau jadi rujukan untuk kembali ketika mereka berselisih? Akalnya siapa? Enggak ada. Enggak akan ada akalnya satu orang yang diridhoi oleh muslim sejagat, yang enggak ada. Akal itu juga penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Makanya Ahlussunnah ketika ada perbedaan-perbedaan kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semuanya akan ridho. Tapi Ahlul Bidah enggak, kembalinya kepada akalnya, perasaannya, tokohnya, organisasinya, kelompoknya. Sehingga akhirnya ia menghasilkan berbagai macam perbedaan yang semakin tajam, semakin banyak, karena tempat kembalinya bukan Quran dan Sunnah. Beda dengan Ahlussunnah. Ya memang Ahlussunnah tidak kemudian sepakat total dalam segala perkara. Ada perselisihan, ada perbedaan. Tapi perselisihan yang ada di Ahlussunnah, di antara Ahlul Hadis, Ahlussunnah, itu paling minimal, paling kecil dibandingkan dengan seluruh kelompok yang tidak merujuk pada Quran dan Sunnah. Semakin mereka meninggalkan Quran dan Sunnah, perselisihannya semakin rumit dan banyak. Dan semakin tajam. Tapi semakin kembali kepada Quran dan Sunnah, memang masih ada perselisihan, tapi tipis dan sedikit. Kemudian, yang keempat, karena Ahlussunnah fitrahnya lurus. Fitrahnya salimah, selamat. Kenapa fitrahnya Ahlussunnah selamat? Karena fitrahnya selalu masih ditempatkan di atas dalil Quran dan Sunnah. Sehingga tidak menyimpang. Ketika orang lepas dari Quran dan Sunnah, ini fitrahnya akan menjadi menyimpang. Allah ciptakan manusia di atas fitrahnya. Dan fitrah itu adalah fitrah Islam. Fitrah yang hanif. Sehingga dikatakan fitrahnya selamat ketika fitrahnya selalu masih terus mencocoki Quran dan Sunnah. Dan fitrah itu bisa rusak ketika ada faktor-faktor yang memang merusak fitrah itu. Di antara yang merusak fitrah manusia, pertama di antaranya lingkungan, dan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Maka Allah katakan, Nabi katakan, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang kedua yang merusak itu adalah syaitan yang menyesatkan manusia yang tadinya di atas fitrahnya, khalaqtu ibadi hunafa fa'atathumus syayatin fastalathum. Kami ciptakan manusia di atas aku ciptakan manusia dalam keadaan hunafa, hanif, condong pada kebenaran dan berpaling dari kebatilan. Itu fitrahnya itu. Lalu datanglah syaitan untuk menyesatkan. Datanglah syaitan untuk menyesatkan. Sehingga terjadinya kesesatan manusia dari jalan yang lurus, sehingga mereka memiliki akidah yang bengkok, akidah yang macam-macam, yang akhirnya ada yang nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang, nyembah demit, nyembah batu, nyembah kayu, nyembah kuburan, nyembah nabi, menyembah wali, nyembah macam-macam itu hasil penyesatan syaitan.
sehingga rusak fitrahnya. Termasuk ahlul bidah. Kenapa akidah mereka rapuh dan bahkan gonta-ganti? Karena fitrah mereka nggak selamat. Kenapa fitrah mereka nggak selamat? Karena fitrah mereka tidak mereka ikat dengan kitab dan sunnah, tapi kemudian dibiarkan lepas dari mengikuti Quran dan sunnah, akhirnya menjadi rusak. Fitrah yang dikatakan fitrah yang salimah ada fitrah yang mereka masih berada di atas bimbingan Quran dan sunnah. Yang kelima, di antara sebab akidah al-sunnah itu kokoh, akal mereka sehat, akal yang sehat. Tidak menyimpang, tidak sakit. Bagaimana standar akal sehat? Karena di zaman kita banyak orang yang mengklaim akal sehat, padahal penyakit, penuh dengan penyakit. Akal sehat itu adalah akal yang bekerja pada bidangnya, pada wilayahnya. Akal yang tidak disikapi dengan cara ghulu dan juga tidak diremehkan. Di antara kaum muslimin ada yang mensikapi akal dengan ghulu, sehingga akal itu dianggap hakim segala perkara. Sampai akhirnya Al-Quran dan Sunnah pun dihakimi dengan akal. Yang diikuti adalah akal, bukan Quran dan sunnahnya. Akhirnya banyak nas-nas Al-Quran dan sunnah yang harus dihakimi oleh akal. Harus ditolak oleh akal. Atau diterima dengan catatan atau dengan pembengkokan, dengan yaitu cara ditahrif atau ditakwil. Ini hulu. Dalam sikapi akal intinya hulu. Ada hulunya itu hulu banget. Ada hulunya ya hulu keterlaluan. Yang semuanya hulu. Super ekstrim. Ada yang ekstrim. Yang semuanya adalah pada kategori hulu, menempatkan akal di atas kedudukannya. Menempatkan akal di atas kedudukannya. Padahal akal memiliki keterbatasan. Yang tidak boleh kita kemudian sikapi akal berlebihan. Sebagian kaum muslimin melecehkan dan meremehkan akal. Sebagaimana kaum Tariqah Sufiyah beragama tanpa akal. Sehingga menjadi sarang khurafat. Berdasarkan mimpi-mimpi, berdasarkan bisikan-bisikan, ilmu gaib, ilmu laduni, sudah nggak ngukur lagi pakai akal. Akal lepas gitu aja. Ini juga menghasilkan kesesatan. Ahlus sunnah menempatkan akal pada posisinya, akal sebagai akal yang sangat terhormat, tetapi akal itu memiliki keterbatasan. Akal hanya akan lurus apabila dibimbing dengan wahyu. Sehingga wahyu tetap menjadi pembimbing akal manusia. Sehingga akalnya sehat. Yang keenam, Ahlussunnah akidahnya demikian kokoh karena jiwa mereka mewarisi ketenangan dengan akidah ini. Di antara sifat kebenaran itu akan mewariskan keteguhan, keyakinan. Keyakinan itu akan mewariskan yaitu ketangguhan mental. Akidah yang tidak menghasilkan keyakinan, ya goncang.
Akidah yang tidak menghasilkan keyakinan ya goncang. Maka yang paling ampang itu apa? Paling hambar, ampang, itu orang filsafat. Yang sangat mendewakan akal. Sehingga keyakinannya tidak mewarti, akidahnya tidak mewariskan keyakinan. Sehingga tidak menghasilkan keteguhan mental, keteguhan jiwa. Ini di antara sebab yang menjadikan Ahlussunnah kokoh dan mewariskan keteguhan di dalam kehidupan mereka. Sekarang kita masuk pada ini berikutnya, yang ketujuh. Layarnya nggak kelihatan, Mas. Layarnya nggak kelihatan. Layar. Ini. Layarnya nggak kelihatan. Mati apa ya? Yang ketujuh sekarang. Min asbabi thabatihim alal i'tiqadil haq. Di antara sebab itu kokohnya mereka di atas akidah yang hak ini adalah irtibatuhum bi fahmi salafis saleh. Keterikatan mereka dengan pemahaman salafus saleh. As-sahabatu wa man ittaba'ahum bi ihsanin. Salafus saleh adalah as-sahabah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Fahum ma'al umuril mutaqaddimah yu'awwiluna fi fahmi nusus wa ma'rifati dalalatiha ala ma ja'a 'ani sahabah wa man ittaba'ahum bi ihsanin. Mereka bersama dengan faktor-faktor 6 yang sudah berlalu itu, mereka adalah orang-orang yang yu'awwiluna fi fahmi nusus wa ma'rifati dalalatiha. Mereka bersandar dalam pemahaman mereka terhadap nas-nas, dalam mereka memahami nas-nas, dan dalam pengenalan mereka terhadap dalil-dalil yang dibawakan, mereka sandarkan ala maja'a anis sahabah wa man ittaba'ahum bi ihsanin. Mereka bersandar kepada apa yang datang dari sahabat dan para pengikut para sahabat dan orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Ini diantara kunci yang ketujuh. Sehingga kenapa pemahaman akidah mereka kokoh, bagus.
li'annal afhama qad yajnahu ba'daha wa qad yanharifu. Karena sungguhnya pemahaman itu terkadang terkadang benar, terkadang salah. Pemahaman orang itu terkadang benar, terkadang salah. Terkadang condong pada benaran, terkadang salah. Lakin man akhadad dina ghaddan tariyan minan nabiyyi alaihi salatu wassalam mubasyratan ma'a zakain fil qalbi wa sihhatin fil aqli wa husni raghbatin wa sidqin. Akan tapi orang yang mereka mengambil agama mereka itu ghaddan tariyan, dari sumber yang jernih, langsung diambil dari sumber yang jernih. Siapa itu sumber yang jernih? Minan nabiyyi. Ini dari Rasulullah SAW. Ibaratnya mata air yang masih jernih, bening, tidak kecampur apapun kotoran-kotoran. Karena Nabi adalah ibaratnya sendang air yang jernih, bening, yang menjadi sumber pengambilan. Lah para sahabat itu ngambilnya langsung dari sumbernya. Yang masih jernih, bening, nggak terkotori apapun. Disertai dengan para sahabat yang mereka ma'azakain fil qalbi. Disertai dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, zakiyah. Di antara penyimpangan itu, kadang akalnya cerdas, tapi tidak zakat. Hatinya tidak zakat. Ini diterangkan oleh Islam. Mereka cerdas menangkap ilmu, mengambil ilmu atau mengoleksi ilmu, tapi tidak sertai dengan ini hati yang bersih. Hatinya kotor. Lah para sahabat itu sudah mengambil dari sumber yang bening, jernih, bersih. Hatinya para sahabat yang mengambil ini adalah hati yang zakat. Hati yang betul-betul bersih. Sehingga ilmu dipindah dari sumber yang benih, yang jernih, masuk ke hati yang bening, yang jernih, nggak kotor pula. Wasihatin fil aqli, dan akalnya sehat. Akalnya waras, sehat. Akalnya itu enggak ada penyakitnya, sehingga enggak nyimpang ke sana kemari, lurus. Betul-betul mengikuti bimbingan dalil, tidak menghakimi dalil dan tidak meremehkan akal. Sudah begitu disertai lagi wa husni raghbatin wa sidqin. Memiliki semangat yang tinggi dan memiliki kejujuran. Memiliki raghbah yang bagus, semangatnya bagus, semangat yang tinggi, dan memiliki kejujuran. Kejujuran ini sangat penting. Banyak orang yang mereka nggak jujur, belajar agama nggak jujur, jadi ini ulama atau jadi ustadz nggak jujur. Itu membutuhkan kejujuran dalam beragama itu, sehingga betul-betul dia akan yaitu jujur. Kalau dia merasa Muslim, ya dia ikuti ajaran Islam, jujur. Kalau dia jujur bersyahadat Muhammad Rasulullah, ya betul-betul itibak kepada Nabi. Tidak syahadatnya Muhammad Rasulullah, akalku, 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 akalku. Maka dikatakan mestinya diganti aja syahadatnya. Wa ashadu anna akli Rasulullah.
Dan aku bersaksi akalku utusan Allah, sehingga akalku. Tapi kalau orang yang sadatnya Muhammad Rasulullah, mestinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallam. Itu kalau mereka bersadat Muhammad Rasulullah kemudian jujur. Kalau mereka bersadat Muhammad Rasulullah kemudian akalku, pendapat si fulan, padahal ada dalil dan tidak dia ambil, itu namanya enggak jujur. Para sahabat orang yang paling jujur di dalam beragama. Man kana hadza sya'nuhu kana haqiqan bil ilmi wassalamati wal hikmah. Kalau keadaannya seperti ini, hatinya bersih, akalnya sehat, semangatnya tinggi, kejujurannya terbukti, dia mengambil dari sumber yang jernih, maka kalau keadaannya seperti ini, betul-betul mereka akan menjadi orang yang berilmu dengan ilmu. Mereka betul-betul akan menjadi orang yang paling selamat, orang yang paling hikmah. Maka dikatakan bahwa para salaf itu aslam wa a'lam wa ahkam. Para salaf itu paling tahu, paling berilmu, paling selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Aslam paling selamat, a'lam paling tahu, ahkam paling bijak. Sehingga orang yang layak untuk diikuti, orang yang mereka aslam, a'lam, ahkam. Walihada yartabitu ahlus sunnati wal jamaah ghayatal irtibat bi fahmi sahabatil linususi wal adillah. Oleh karena itulah, karena begitu keadaan para sahabat Nabi dalam hal mengambil ilmu, keadaan akalnya, keadaan hatinya, keadaan jiwa mereka, maka Ahlus Sunnah mengikatkan pemahaman mereka dengan sangat kuat kepada pemahamannya para sahabat dalam beragama ini. Dalam memahami an-nusus wal adillah, dalam memahami nas-nas dan dalil-dalil, para sahabat atau Ahlus Sunnah mengikatkan dengan pemahaman mereka. Karena ini sumber yang jernih, yang betul-betul bersih, safi, sehingga akan didapatkan pula seperti sumbernya. Berkata yaqulu As-Sijzi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ar-Raddu ala ma ankaral harfa wan was-sauta, beliau diantaranya memiliki kitab membantah orang yang mengingkari huruf dan suara. Ini berkaitan dengan pembahasan sifat Allah Ta'ala. Wasifan ahlu sunnah, wasifan ahla sunnah, As-Sijzi mensifatkan ahlu sunnah dengan sifat begini. Hum athabituna ala tiqadi ma naqalahu ilaihim as-salafis salih rahimahumullah ani Rasulullah SAW. Ahlu sunnah itu mereka athabitun, orang-orang yang kokoh di atas i'tiqad, di atas keyakinan yang dinukil dari salafus saleh. Ahlus sunnah ada orang-orang mereka kokoh, keyakinan mereka, akidah mereka, apa yang dinukil dari as-salafus saleh, yang as-salafus saleh menukilnya dari Rasulullah SAW. Ahlus sunnah menukil dari para sahabat Nabi menukilnya dari Rasulullah SAW, atau dengan istilah lain an ashabihi radhiyallahu anhum fima lam yasbut fihi nasun fil kitab
wala anir Rasul sallam li'annahum radhiyallahu anhum a'immatun wa qad umirna biqtida'i atharihim wattiba'i sunnatihim. Atau dari para sahabat radhiyallahu anhum fima lam yasbut fihi nasun, apa yang perkaranya itu tidak tertera dalam nas Alkitab dan juga tidak tertera di dalam nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlussunnah mengikatkan kepada para sahabat dalam perkara yang tidak ada nas yang jelas dari Quran dan sunnah nabinya. Li'annahum radhiyallahu anhum a'immatun, karena para sahabat itu adalah a'immah, ini para imam, para pemimpin yang diikuti, yang kita diperintahkan Allah wa qad umirna bi'tida'i atharihim, yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Wattiba'i sunnatihim, dan mengikuti sunnah mereka. Wa hadza atharu min ayyuhtaja fihi ila iqamati burhan. Dan ini lebih jelas, lebih gamblang dari tuntutan untuk ditegakkannya hujah. Artinya mengikuti para dalil, mengikuti para sahabat itu sangat jelas, sangat gamblang. Wal akhdhu bis sunnah, dan mengambil dengan sunnah atau dari sunnah, wa tiqatuha mimma la miryata fi wujubi, dan keyakinannya ini perkara yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Ini mengikuti para sahabat Nabi dalam yaitu memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah Adamawiyah adalah dalil-dalil yang sangat gamblang dari kitab dan sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata sallallahu alaihi wasallam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wala tajidu imaman fil ilmi wad din, dan tidak akan kau dapatkan seorang imam dalam hal ilmu dan agama, Kamalik wal Auza'i wa Thawri, seperti Imam Malik, Imam Za'i, Imam Thawri, wa Abi Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, dan juga semisal Al-Fudail, ini Fudail bin Iyad, Abi Sulaiman, yang ma'ruf dengan Al-Qurhi, wa ma'ruf Al-Qurhi, yaitu ma'ruf Al-Qurhi, dan yang semisal dengan mereka. Illa wahum musarrihun, kecuali semuanya mereka itu memiliki ketegasan pendapat, dengan lantang mereka menegaskan bi anna afdala al ilmihim makanu fihi muqtadina bi ilmi sahabah, bahwa ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling layak untuk diikuti, yang paling utama, apa yang ilmu itu disandarkan dengan amalnya para sahabat Nabi, apa yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi. Wahum yarawna anna sahabata fauqahum fi jami'i abwabil fadail wal manaqib, dan mereka memandang bahwa para sahabat itu dalam segala perkara itu adalah yang paling utama. Mereka memandang para sahabat di atas mereka semuanya. Dalam segala pembicaraan fadail wal manaqib, semua para imam-imam bersepakat bahwa ilmu yang paling utama yang disandarkan kepada para sahabat Nabi. Dan mereka memandang bahwa para sahabat itu di atas mereka semuanya. Alias, gak ada satupun para imam yang menyatakan dirinya lebih utama dari para sahabat.
dalam hal ilmu dan amal. Tidak ada satupun para imam yang mereka menyatakan dirinya lebih tinggi daripada sahabat dalam hal ilmu dan amal. Mereka berkeyakinan bahasanya para sahabat di atas mereka semuanya dalam hal ilmu dan amal, sehingga mereka sering mengatakan kalau itu pendapat datanya para sahabat, aku angkat di atas kepalaku. Artinya diangkat di atas dirinya. Kalau itu pendapat berasal dari sebayaku, nahnu rijal, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki dan aku juga laki-laki. Artinya dia juga boleh berpendapat. Tapi kalau pendapat itu datang dari para sahabat, mereka junjung tinggi, ini di atas mereka. Wa yaqulu al-Ajuri rahimahullah ta'ala fi kitabihi asy-syari'ah. Al-Imam al-Ajuri mengatakan alamatu man aradallahu azza wa jalla bihi khairan, alamat bahwa orang itu dikehendaki Allah kebaikan adalah suluku hadit tariq, dia menempuh jalan ini, dia menempuh jalannya para sahabat, yaitu kitabullah azza wa jal wa sunana rasulihi sallallahu, yaitu menempuh jalan kitab dan sunnah, wa sunana ashabihi radhiyallahu anhum, dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan jalannya orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik, dengan sebaik-baik jalan, rahmatullah alaihim, yang semoga Allah merahmati mereka semuanya. Wa ma kana alaihi a'immatul muslimin fi kulli baladin ila akhiri ma kana minal ulama, dan tidak ada imam-imam muslimin di setiap negeri sampai ila akhiri makana minal ulama, dan tingkatan ulama yang paling akhir, mislu al-Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri wa Malik wa Ibnu Anas wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wal Qasim ibnu Salam wa man kana ala mithli tariqatihim, dan orang yang mereka seperti mereka dalam cara beragamanya, wa mujanabati kulli madhabin la yadhabu ilaihi haula'il ulama, dan menjauhi semua madhab yang tidak bermadhab seperti madhabnya para ulama tersebut. Sikap para ulama itu adalah mereka menempuh jalannya orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dan menjauhi jalannya orang-orang yang mereka menyelisih dari sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Syekhul Islam tegaskan ini, atau Imam Al-Juri tegaskan bahwa alamat jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seseorang itu, mereka akan menempuh jalan ini. Ini jalannya kitabullah, jalannya sunnah Rasulullah SAW, dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Dan tidak ada seorang ulama pun sampai akhir ulama, kecuali semua ulama itu jalan mereka adalah kana ala misli tariqatihim. Jalan mereka seperti jalannya para pendahulu mereka yang mengikuti para sahabat Nabi, dan menjauhi semua madhab-madhab yang tidak bermadhab dengan madhabnya ulama tersebut, yaitu menjauhi madhabnya ahlul bid'ah yang tidak mengikuti jalannya para salaf. Wa yaqulu Ibnu Qutaibah rahimallahu ta'ala, berkata Ibnu Qutaibah,
rahimahullah taala beliau mengatakan, kalimatun jamilatun, Ibnu Qutaibah mengatakan dengan kalimatan jamilatan, kalimat yang bagus, fi hadzal bab, dalam bab ini. Apa ucapan Ibnu Qutaibah? Walau aradna, rahimakallah, seandainya kita menghendaki anantakila an ashabil hadith, berpindah dari jalannya alul hadith, ini yantakil, berpindah meninggalkan jalannya alul hadith, wa narghabu anhum, dan kita membenci jalannya alul hadith, ila ashabil kalam, menuju kepada jalannya ashabul kalam, ahlul kalam, wa an ini li la kharasna min istima'in ila tasattut. Kalau kita meninggalkan jalannya ahlul hadis, jalannya ahlus sunnah, kemudian berpindah kepada jalannya ahlul kalam, sehingga kita membenci ahlul hadis, wa narghabu anhum, membenci ahlul hadis, wa narghabu fihim, dan mencintai ahlul kalam. Kalau sikap kita seperti itu, la kharajna min istima'in ila tasattut, kita akan keluar dari persatuan menuju kepada perpecahan. Karena mengikuti ahlul kalam itu akan pecah. Ngikuti ulama ahlul hadis akan bersatu terus, terbimbing dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an-nidhamin ila tafarruq, dari kita berjalan dengan kerapian bagus menuju kepada centang perenang karena mengikuti ahlul kalam. Wa an unsin ila wasatin, dari jiwa yang tenang, nyaman, merasakan enaknya beragama dengan keyakinan seperti yang diajarkan para salaf, menuju pada kegelisahan. Ya Allah, tapi Allahnya enggak terbayang di atas. Enggak tahu di atas, di bawah, di samping, kanan, kiri, enggak semuanya. Terus gimana? Akan memantapkan keyakinan bagaimana? Kemudian serba diwarnai dengan keraguan-raguan. Sehingga tidak akan menimbulkan yaitu kenyamanan di dalam hidupnya. Lain dengan ahlus sunnah. Yakin Allah mendengar, maka dia bisik-bisik pun dia yakin Allah mendengar sehingga mantap. Lah kalau keyakinan Allah tidak mendengar gimana? Kita berdoa kepada Allah SWT akan melahirkan keyakinan kemantapan. Sehingga akhirnya akan kacau balau, akan ini centang perenang hatinya manusia. Wanitifakin illakhtilafin, dan kita akan berpindah dari kesepakatan kepada perselisihan. Ini kalau kita meninggalkan jalannya ahlul hadis, meninggalkan jalannya ahlus sunnah, mengikuti jalannya ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlul kalam. Wahada yuwaddihu annahu la yumkin ayyakuna thabat illa birtibati tam bifahmi salafis salih rahimahumullah. Dengan demikian, dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tersebut, maka menjelaskan dengan gamblang bahwa tidak mungkin akan mendapatkan kekokohan sabat kecuali dengan mengikatkan dengan sempurna kepada pemahaman salafus salih rahimahumullah. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul, dan Allah berkaitan dengan kewajiban untuk berpegang teguh dengan as-salafus salih. Allah berfirman di antaranya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai Rasul
setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masiral, akan kami palingkan kemana mereka berpaling, akan kami lemparkan mereka ke dalam jahanam, wasat masira, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat, yaitu kembali. Dan dalil yang mengajarkan kita untuk senantiasa mengikuti para salaf sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga menunjukkan bahwa mengikuti para salaf adalah kewajiban, keharusan yang harus kita lakukan kalau kita betul-betul yaitu pengen selalu lurus di dalam kita yaitu beragama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dengan ungkapan wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Kata Ibnu Qayyim, kullu minas sahabah munibun ilallah ta'ala. Semua para sahabat itu munibun ilallah, orang-orang yang kembali kepada Allah. Inabah. Inabah itu adalah taubat plus. Dia bertaubat kepada Allah dan memiliki semangat untuk mendekat kepada Allah, itu inabah. Semua para sahabat inabah. Munibun ilallah. Maka wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Demikian juga bagaimana Allah menggelari tentang para sahabat Muhajirin dan Ansar dengan gelar-gelar yang mutlak menunjukkan tentang kebaikan mereka. Ulaika humus shadiqun, ulaika humul muflihun. Ini Allah tujukan kepada Muhajirin dan Ansar. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang mereka dikatakan fakir karena mereka dilucuti harta-harta mereka sehingga mereka keluar dari Mekah itu hanya dengan badannya atau sedikit apa yang bisa dia bawa. Yang keluarnya mereka itu dengan niat yang bersih, yang tulus, dalam rangka yabtaghuna fadla minallahi wa ridwanan, dalam rangka untuk mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Rasulah, dan dalam rangka untuk menolong, membela Allah dan Rasulnya. Orang yang seperti ini, yang telah membuktikan imannya dengan sangat gamblang, siap meninggalkan apapun demi membela Allah dan Rasulnya, orang yang seperti inilah orang yang mereka ulaika humus shadiqun, orang-orang yang jujur menunjukkan bukti keimanan mereka. Iman itu membutuhkan bukti. Dan iman itu akan diuji oleh Allah Ta'ala. Untuk melihat bukti kejujuran imannya. Yang Allah katakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan benar-benar telah kami uji orang sebelum mereka, yang dengan ujian Allah itu Allah akan tahu, dan Allah Maha tahu segala-galanya,
mana orang yang betul-betul jujur dengan keimanannya, mana orang yang palsu. Mana mereka yang dusta dengan imannya. Dan Allah telah menggelari para sahabat Nabi dengan ungkapan ulaika humus shadiqun, itu berdasarkan uji coba, ujian yang telah mereka tempuh, lulus dengan kaum Laut. Mereka betul-betul telah membuktikan iman mereka dengan bukti yang sangat gamblang, yaitu kesiapan untuk meninggalkan apapun demi Allah dan Rasulnya, demi membela Allah dan Rasulnya. Ini adalah menunjukkan iman yang senyatanya, sehingga kokoh, tegar, dia tidak yaitu tidak berat untuk meninggalkan sesuatu yang memang harus dia lakukan demi Allah dan Rasulnya untuk membuktikan iman mereka benar. Orang-orang Ansar juga telah Allah gelari dengan ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang untung. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Adapun orang-orang yang mereka telah mempersiapkan kampung halaman menyambut muhajirin dan mereka sendiri telah beriman sebelumnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang muhajirin karena Allah. Tidak ada harapan-harapan apapun tentang dunia. Apa yang diharapkan dengan menerima muhajirin? Apa yang mereka harapkan dengan mereka muhajirin? Wong mereka itu datang dalam keadaan nggak membawa harta, nggak membawa kekayaan yang akan dibagi, yang akan diberikan, nggak membawa apapun. Tapi mereka menyambut kedatangan muhajirin karena Allah, karena walaknya dengan Allah. Ini merupakan bagian ajaran al-wala' wal bara'. Bahkan mereka kata Allah yang mengatakan hati mereka bersih. Gak ada motif-motif dunia apapun. Wala tajidu fi anfusihim dan tidak dapat wala yajidu fi anfusihim mimma wala yajidu fi anfusihim hajatan mimma utu. Dan tidak didapatkan di hati mereka itu ada hajat-hajat tertentu, ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, ada niat-niat tertentu dalam perkara pemberian mereka. Ikhlas karena Allah, karena mereka wa ma yuqashuha nafsi faulaika muflihun. Barang siapa yang dipelihara Allah dari kekikiran jiwanya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Allah telah menggelari Ansar dengan al-muflihun. Kemudian orang-orang yang belakangnya, sikap mereka bagaimana? Walladzina ja'u min ba'dim yaqulun. Orang yang belakangan juga mendoakan orang yang sebelumnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini orang-orang mereka betul-betul ridha dengan para sahabat, mendoakan para sahabat dan mengikuti jalannya para sahabat. Makanya Allah menjadikan ketiga kelompok ini yang berserikat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para orang-orang yang terdahulu dalam menyambut dakwah Islam. Siapa itu? Al-muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka itulah muhajirin, ansar, dan orang yang mengikuti dengan cara yang baik, mengikuti muhajirin dan ansar, itulah orang yang mereka berserikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alias barang siapa tidak mengikuti muhajirin dan ansar, maka mereka tidak masuk dalam dalam berserikat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga
Hadis Nabi yang menyebut tentang para sahabat sangat banyak banget. Bagaimana Nabi menguji para sahabat dan memerintahkan untuk mengikuti para sahabat. Nabi menunjukkan mayya'is minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa masih hidup di antara kalian, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apa yang Nabi nasihatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Ikutilah, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapatkan petunjuk. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah para sahabat, ittabi'u, jadilah Anda orang ittiba', wala tabtadi'u, jangan membuat bid'ah, maka cukuplah cara beragama dengan seperti itu. Ittiba' dan tidak ibtida'. Cukup mengikuti dan jangan neko-neko dalam beragama. Inna naqtadi wala nabtadi, nattabi wala nabtadi'. Kami ini orang yang mengikuti dan tidak membuat bid'ah. Kami telah ittiba, tidak membuat bid'ah. Kemudian juga perkataan diantaranya perkataan Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, alaikum bisabil wa sunnah. Hendaklah kalian berjalan di atas jalan dan sunnah. Ini Quran dan sunnah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara rahmana wa dzakara rahmana fa fadat aynahu min khasyatillah fatamassahu nar abadan. Barang siapa tidaklah seorang hamba mereka mengikuti jalan dan sunnah, artinya di atas sunnah, di atas jalan yang lurus, lalu dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang meneteskan air mata, maka mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah, yang itu hasil dari berpegang teguh dengan sunnah, neraka tidak akan menyentuh dia selamanya. Ada menangis karena bid'ah, ada menangis karena sunnah. Menangis karena sunnah, di atas sunnah lalu menangis, tetesan air matanya itu akan menyebabkan dia tidak disentuh oleh api neraka. Kalau tetesan air mata bid'ah, maka ini tidak akan menyelamatkan seorang. Dia di atas asas bid'ah, di atas pondasi bid'ah, kemudian nangis walaupun sampai bercucuran air mata, sampai kering, ini air matanya tidak ada keutamaannya. Ini bukan air mata sunnah. Wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khairin khairun min istihadin fi khilafin fi khilasabilin. Sesungguhnya sederhana di atas sunnah dan kebaikan itu lebih baik dibandingkan dengan kesungguhan fi khilafin fi khilafi sabilin, dibandingkan dengan bersungguh-sungguh dalam perkara yang menyelisih jalan yang lurus, wa sunnatin, dan menyelisihi sunnah. Alias, ya ini bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Sederhana di atas sunnah lebih baik dibandingkan dengan bersungguh-sungguh di atas, ya ini bid'ah. Kata Imam Auza'i, beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Kata beliau juga, alaika bi athar min salaf. Hendaklah Anda selalu menetapi di atas asarnya para salaf, jejaknya para salaf. Wa in rafadha, pun manusia menolak Anda, sabarkan diri Anda di atas sunnah, tetaplah di atas sunnah, di atas asar, walaupun manusia menolak Anda. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan buanglah, hati-hatilah, jauhilah pendapat-pendapat orang. Wa in zahrafu lakal qawla, walaupun mereka menghias-hiasi pendapatnya, membagus-baguskan pendapatnya, maka itu adalah
bid'ah yang harus dibuang, dihindari. Ketika sudah berhadapan dengan sunnah, maka pendapat manusia wajib di belakang sunnah, bukan menyelisih sunnah. Maka kata Imam Ahmad, ciri ahlu sunnah itu usul sunnah indana. Prinsip-prinsip sunnah bagi kami itu adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip sunnah bagi kami itu yang pertama, bahkan beliau katakan at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang ada pada para sahabat Nabi, wal iqtida, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Itu prinsip sunnah. Sehingga tidak cukup dengan berpegang teguh dengan sunnah, dengan Quran dan sunnah, tapi wajib dengan prinsip memegangi apa yang para sahabat ada di atasnya. Sekali lagi, kuncinya kenapa kita mesti harus mengikatkan kepada yaitu as-salafus saleh dengan pemahaman as-salafus saleh, karena mereka ini pemahamannya itu pemahaman yang paling bersih, yang paling bening, yang paling benar, karena mereka langsung mengambil ilmu dari sumber yang paling jernih. Sehingga mereka, para imam sepakat, para sahabat di atas mereka semuanya. Alias tidak boleh ada yang menyelisih para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan itu yang akan mewariskan kekokohan. Maka barang siapa yang mereka menyelisih para sahabat Nabi akan menghasilkan iftirak, yaitu perpecahan-perpecahan, ikhtilafat, berbagai macam perbedaan-perbedaan yang semakin runcing, semakin banyak, semakin tajam. Maka semangat Ahlussunnah, kuatnya Ahlussunnah memegangi pemahaman para sahabat, ini yang menyebabkan akidah mereka kokoh. Tidak berubah-ubah, tidak goyang-goyang. Ini kawan yang kita pelajari dulu pada sore hari ini, sehingga ini sebab yang ketujuh, kenapa Ahlussunnah akidah mereka yakni kokoh. Yang pertama, karena mereka betul-betul berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Bagi Ahlussunnah, Quran sunnah ini sakral. Sehingga kuatnya mereka berpegang teguh dengan Quran dan sunnah membuat mereka itu sangat kokoh dalam akidah mereka. Karena Quran sunnah itu isinya benar semua, nggak ada hawa nafsunya. Beda dengan yang berasal dari selain Quran dan sunnah, itu semuanya produk manusia yang banyak kecampuran dengan kebodohan dan kecampuran dengan hawa nafsu. Kalau Quran sunnah isinya ilmu semua, benar semua, dan tidak kemasukan hawa nafsu. Yang kedua, mereka orang yang betul-betul yakin bahwasanya Quran sunnah telah mencukupi bagi mereka untuk menjadi sumber akidah. Sehingga nggak perlu kemana-mana, sudah cukup dengan Quran dan sunnah karena sudah sempurna. Yang ketiga, mereka betul-betul memiliki semangat kembali pada Quran dan Sunnah ketika mereka berselisih. Sehingga itu akan mendapatkan kesepakatan dan akan ridho orang yang diajak kembali. Beda kalau diajak kembalinya kepada akal si fulan, kepada kelompok si fulan, kepada ini orang tertentu, maka tidak akan ada yang sepakat. Maka Ahlussunnah, walaupun ada perselisihan, mereka akan sangat minim karena mereka punya semangat kembali kepada Quran dan Sunnah. Kemudian mereka ini orang yang fitrahnya salimah, akalnya sehat, mereka merasakan ketenangan yang sangat dalam dengan akidah yang diwarisi dari para sahabat Nabi. Dan yang ketujuh adalah mereka selalu mengikatkan pemahaman mereka dengan pemahaman ini para sahabat, karena yakin bahwasanya para sahabat ilmunya itu paling bening, paling jernih, karena mengambil dari sumber yang paling jernih, paling bening, yaitu Rasulullah SAW. Beda dengan ahlul bidah yang lainnya.
Mereka tidak punya keridhaan kepada memahami dengan pemahaman para sahabat, sehingga seakan-akan gak ridha dengan apa yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi. Ini 7 ini prinsip, dan ada kira-kira 15 prinsip yang beliau ini bawakan. Ada beberapa lagi yang masih beliau ini bawakan. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang bismillah. Demikian, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.